Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Chaldini semnika. Keonu tasi mannaso panggap semida. Semoga selalu sehat untuk belajar bahasa Korea bersama saya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang membuat kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Dan ini sangat penting ketika kita ingin berbicara bahasa Korea. Kenapa? Orang berbicara bahasa apapun termasuk bahasa Korea pasti mengenal 3 hukum ini kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Ini modal dasar untuk berbicara bahasa Korea. Langsung saja kita mulai. Di layar Anda sudah bisa menyaksikan yaitu yaitu membuat kalimat panjang bahasa Korea. Nah, di sini jangan lupa ketentuan dasarnya. Ketentuan dasarnya? Ketika kita ingin membuat kalimat antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea ada perbedaan dari polanya. Masih ingat pola SPOK kalau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Korea menjadi SKOP. Ini yang kita bahas pada video sebelumnya. Nah, ketika kita berbicara bahasa apapun termasuk bahasa Korea, pasti mengenal yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, pada video ini kita akan belajar bagaimana membuat jenis kalimat ini. Dan jangan lupa, di setiap unsur di dalam bahasa Korea ada imbuhan. Kalau subjek imbuhannya vokal siapa? Akhiran vokal nen. Kalau akhiran konsonan en. Pada keterangan tempat ada eso, kemudian pada objek jika akhirannya vokal maka rel, kalau konsonan akhirannya maka ditambah e. Nah, predikat juga sama. Nah, yang ini adalah untuk akhiran vokal. Kalau yang ini akhiran konsonan. Nah, di sini sudah ada tandanya. Ada positif, ada interrogatif, ada negatif. Kenapa positif sama interrogatif saya dekatkan? Karena bedanya sedikit sekali. Ketika kalimat positif memenuhi nida, begitu kalimat tanya, apakah tinggal nikah? Gitu. Sama di sini akhiran konsonan, akhirannya kalau kalimat positif semnida, semnida. Nah, sekarang kalau kalimatnya pertanyaan semnika, beda sedikit sekali. Karena itulah positif dan negatif, positif dan interrogatif saya deketin supaya mudah mengingatnya. Sementara kalau kalimat negatif sama semua, yaitu akhiran vokal dan akhiran konsonan sama, yaitu jian semnida, jian semnida. Sekarang kita mulai kalimatnya. Dia perempuan belajar bahasa Korea di BBK. Ini kalimat positif. Polanya SPOK, maka kalau ke dalam Korea harus dibalik, yaitu SKOP, maka jadinya SKOP. Jadi predikat belajar paling belakang. Nah, dia perempuan siapa? Kenyo, imbuhannya nen karena vokal. Kenyonen. Keterangan tempat mendapat imbuhan eso, BBK eso. Nah, objek kalau akhirnya vokal mendapat rel maka hangguk korel. Belajar karena vokal mendapat imbuhan benida maka 공부합니다. 그녀는 BBK에서 한국어를 공부합니다. Di satu kalimat positif. Ketika pertanyaan, apakah dia perempuan belajar bahasa Korea di BBK? Sama dibalik SKOP menjadi sama kalimatnya, tinggal bagian predikatnya mememenida menjadi memenika dan nadanya ditarik ke atas. Maka jadinya 그녀는 BBK에서 한국어를 공부합니까? Ya. 그녀는 BBK에서 한국어를 공부합니까? Nadanya dinaikkan. Jadi positif sama interrogatif mirip sekali, tinggal dam jadi kah. Kemudian dia perempuan tidak, kalimat negatif, tidak belajar bahasa Korea di BBK. Maka imbuhan tidak, ya. Jadi sekali lagi, kalimat positif, interrogatif, dan negatif itu yang membedakan akhiran predikatnya saja. Ya. Ini kalau positif ini
interrogatif. Kalau ini yang negatif. Maka jadinya 그녀는 레베카에서 한국어를 공부하지 않습니다. 그녀는 레베카에서 한국어를 공부하지 않습니다. Sudah 3 jenis kalimat kita pelajari. Oke, sekarang kalimat kedua. Mereka membaca buku di perpustakaan. Sama pola SPOK kita ganti SKOP. Ya. Mereka apa? Kedel. Karena di sini konsonan maka mendapatkan en, maka jadi kederen. Imbuhannya apa? Kederen. Perpustakaan apa? Dosoguan. Ditarik ke sini. Nah, keterangan tempat selalu eso, maka jadi kederen dosoguan eso. Nah, buku apa? Cek, karena dia konsonan mendapat akhiran el nih, konsonan el maka jadi cek menjadi cekel. Terus ik membaca apa? Ikda karena dia konsonan mendapat imbuhan semnida. Konsonan apa? Semnida. Maka jadi ik semnida. Saya baca dari awal. Kederen dosoguan eso cekel ik semnida. Oke, bisa kira-kira? Kederen dosoguan eso cekel ik semnida. Kemudian, apakah mereka membaca buku di perpustakaan? Kalau apakah gimana? Akhirnya aja dilihat. Da menjadi K. Maka jadinya kederen dosoguan eso cekel ik semnika. Lihat, positif sama pertanyaan mirip sekali. Tidak ada yang diubah kecuali yang belakang saja. Kederen dosoguan eso cekel ik semnika. Oke. Kemudian terakhir. Apakah mereka membaca buku di perpustakaan? Mereka tidak membaca buku di perpustakaan. Ketika negatif, lihat sama ya, baik vokal atau konsonan akhiran predikatnya sama. Kederen dosoguan eso cekel ikjian semnida. Kederen dosoguan eso cekel ikjian semnida. Oke, bisa dipahami kira-kira? Inilah cara membuat kalimat apa? Positif, negatif, dan interrogatif, yaitu di dalam bahasa Korea. Oke, saya baca dari awal. 그녀는 레베카에서 한국어를 공부합니다. 그녀는 레베카에서 한국어를 공부합니까? 그녀는 레베카에서 한국어를 공부하지 않습니다. Yang kalimat kedua. 그들은 도서관에서 책을 읽습니다. Pertanyaan, 그들은 도서관에서 책을 읽습니까? Tidak. 그들은 도서관에서 책을 읽지 않습니다. Sudah bisa dipahami? Jadi inti pentingnya di mana ini? Yang warna putih ini wajib dihafalkan. Imbuhan-imbuhan unsur yaitu subjek, keterangan, objek, sama predikat wajib hafal kalau ingin bisa membuat kalimat bahasa Korea dengan benar. Oke, semoga bisa dipahami materi pada kesempatan ini. Oke, demikian saja video tentang apa? Yaitu cara membuat kalimat positif, negatif, dan pertanyaan di dalam bahasa Korea. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Kamsahamnida.